Yo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi buat teman-teman yang di sini, buat di rumah juga. Dari minggu lagi, kita hari ini mau datang ke Tuhan. Kita bawa dulu teman-teman apa yang lagi kita alamin, apa yang lagi kita rasain, apa yang lagi kita pergumulin akhir-akhir ini. Mari datang ke Tuhan. Ya. Gua gak tahu apa lagi kalian alamin, gua gak tahu apa yang lagi kalian pergumulin, apa yang lagi kalian kencangin hari-hari ini, tapi biar hari ini kita bawa semua ke Tuhan. Gue hari ini lagi belajar untuk datang ke Tuhan dengan hati yang jujur, tanpa topeng, tanpa bawa apapun atribut gue, dan gue datang ke Tuhan kayak anak kecil, teman-teman. Yes. Anak kecil yang gak tahu apa-apa, anak kecil yang polos, dan gue biarin Tuhan isi gue. Mari hari ini teman-teman, dimanapun kau mungkin gak ikut waktu 10:30, kalian ikut waktu malam, waktu siang, atau kalian lagi kerja, dimanapun kalian, mari datang ke Tuhan. Mari datang ke Tuhan dan bawa semua yang kalian ingin bawa semuanya. Karena Tuhan terima kita apa adanya, teman-teman. Amin. Mari datang kepadanya dengan ucapan syukur, dengan ucapan syukurmu, Tuhan. Ini kami Tuhan, Yes, Tuhan. ini kami apa adanya, kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Pujilah Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas jalannya Kaulah sumber kuatku. Yes Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas jalannya Padamu Tuhan ku berseru Tuhan. Hanya kepadamu Bapa. Kami berseru kepadamu, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Kau penyelamat, Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dimanapun Tuhan. Di suka Kau ada, di duka Kau ada, di susah di senang Kau ada Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Oh Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengandalkan-Mu, Tuhan. Di hari kami, di musim hidup kami mau berserah Tuhan kepadamu, sungguh kepadamu. Ini kami Tuhan. Di hari ini, saat kami lagi ngalamin hari-hari yang mungkin
biasa aja. Banyak hal Tuhan yang mungkin ada di pikiran kami Tuhan. Banyak hal mungkin yang kami ingin capai saat ini atau mungkin tahun ini, tapi kami belum capai. Banyak hal yang mungkin masih mengganggu hati kami Tuhan, bikin hati kami gak damai, bikin hati kami gak sejahtera. Tapi kami mau belajar untuk datang kepadamu Tuhan seperti anak kecil yang gak tahu apa-apa. Tapi Kau yang isi Tuhan, isi hidup kami Tuhan. Kamu mau serap Tuhan apapun Tuhan yang kami pelajarin di hidup kami hari-hari ini. Apapun yang terjadi Tuhan, kamu belajar Tuhan untuk terus belajar dan terus bersyukur Tuhan. Karena setiap apapun yang kami alamin, ini adalah proses kami masing-masing. Gak ada yang lebih berat, gak ada yang lebih ringan. Tapi kami percaya Tuhan, apapun prosesnya, apapun yang kami lagi alamin, kami punya satu Tuhan. Prosesnya beda, pengalaman kami beda-beda. Tapi Tuhannya satu, Tuhan yaitu Engkau. Engkau adalah Tuhan yang adil Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang gak pernah memberikan beban yang terlalu berat buat kami. Beban-Mu enak Tuhan saat kami pikul bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami jalanin hari-hari kami gak berjalan sendiri. Kami gak berjalan sendiri di tahun ini, di tahun depan kami gak berjalan sendiri. Kami serahkan Tuhan semua yang kami pikirkan, rencanakan, semua target kami, achievement kami, apa yang sudah kami capai dan apa yang belum kami capai, kami serahkan kepadamu. Biar Kau yang berdaulat di hidup kami, biar Kau yang jadikan kami terang, Kau yang jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Karena anak-anak terang bukan anak-anak yang penuh dengan skill, tapi anak-anak terang adalah anak-anak yang berada bersama-sama dengan Engkau, hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan sama Engkau, Kamu equip diri kami, Kamu terus setia Tuhan sama Engkau, dan Kamu equip diri kami juga Tuhan di hari-hari kami. Lewat proses-proses yang Kau jalanin Tuhan, yang kami jalanin Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk minggu-minggu ini, untuk makanan yang kami makan, untuk apapun yang kami alamin, untuk kerjaan, untuk semuanya Tuhan, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, what's up Zil? Gua harap dimanapun kita berada hari-hari ini, entah yang ada dalam ruang ibadah, yang lagi syuting, ataupun teman-teman yang menyaksikan, yang nonton, yang beribadah dari rumah, kita semua tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, kita semua tetap merasakan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita percaya sama-sama bahwa ya dalam keadaan apapun Tuhan tetap baik dan Dia gak pernah tinggalkan kita. Amin. Oke, yuk. Hari ini gue mau sharing tentang sesuatu yang merupakan apa ya kalau gue bilang ya, bukan sambungan. Yang gue mau sharing ini adalah spin-off, asik ya kan? Spin-off dari khotbah gue yang terakhir gitu kan. Jadi terakhir itu kan gue sempat bahas tentang waktu walaupun sebentar kan ketika gue sharing tentang sahabat sejati. Nah hari ini gue mau bahas lebih dalam tentang waktu. Jadi makanya gue bilang seperti yang tadi di awal kan, khotbah ini merupakan spin-off dari sharing gue yang waktu itu gue pernah sharing di Zil. Oke yuk sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa dulu. Bapa, kalau sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu, hari ini pimpin kami Tuhan dimanapun kami berada, beri kami fokus Tuhan. Sehingga kami boleh taruh gadget kami boleh taruh segala hal Tuhan yang mungkin hari-hari ini menyibukkan kami. Dan hari ini kami mau fokus, kami mau dengar kebenaran firman-Mu, kami mau terima Tuhan apa yang menjadi teguran-Mu, apa yang menjadi nasihat daripada-Mu, apa yang menjadi Tuhan, hal Tuhan yang harus kami terima dan kami perbuat Tuhan ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita semua katakan, amin. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat dari rumah gitu ya, dari layar yang ada di depan teman-teman. Hari ini gue pengen sharing judulnya tentang
Time is. Time is titik, titik, titik. Itu sengaja ya. Itu sengaja judulnya gue kasih time is titik, titik, titik. Kenapa gue tulisnya time is titik, 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 titik. Nah itu teman-teman nanti bisa isi sendiri setelah teman-teman dengar khotbah hari ini. Buat teman-teman, waktu itu apa sih? Time itu apa? Gitu. Oke. Time is sekali lagi titik, titik, titik. Jadi kalau misalkan dunia ini bilang time is money, time is valuable, time is a gift dan segala macam banyak banget. Bahkan ada yang nulis time is an illusion. Wah gile gitu kan. Pengertiannya dalam-dalam banget gitu. Tapi gua harap hari ini kita mau sama-sama bahas apa yang jadi kebenaran firman Tuhan tentang waktu ini. Makanya sebelum teman-teman isi, gue pengen teman-teman dengar dulu. Dan setelah ini gue berharap kalian semua bisa isi. Time is titik, titik, titik menurut kebenaran firman Tuhan yang nanti akan ngerema ke dalam hidup teman-teman. Oke, yuk. Ada satu quotes yang bilang begini. Time is free, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you've lost it, you can never get it back. That's why kenapa gue pernah bilang waktu itu apa? Waktu itu sama dengan nyawa. Karena apa? Setelah waktu itu terbuang, setelah waktu itu terlewati, setelah kalian berikan waktu itu nggak akan pernah bisa kalian peroleh kembali. Gitu. Bahkan ada satu film yang gue ingat judulnya tuh In Time. Jadi di In Time itu tuh diceritain tentang waktu itu tuh sebagai pengganti nyawa lo. Jadi ketika lo sudah nanti kehabisan waktu, ya sudah hidup lo berakhir gitu kan. Waktu itu tuh bukan cuma sekedar seperti uang di film itu. Ya memang dia juga jadi alat tukar, tapi di situ yang lebih parahnya apa? Waktu itu tuh setara dengan nyawa lo. Jadi ketika nyawa lo, waktu lo habis, ya begitu juga dengan nyawa lo ya kan. Nah ini, makanya kenapa gue bilang waktu itu sama dengan nyawa. Karena apa? Setelah kita berikan, setelah kita kasih kepada seseorang atau setelah kita habiskan untuk melakukan sesuatu, it will never come back. Itu nggak akan pernah bisa lo peroleh kembali. Bahkan dia bilang apa? Waktu itu tuh seperti aliran air gitu loh. Lo nggak akan pernah bisa menyentuh aliran yang sama 2 kali. Itu sudah merupakan aliran yang berbeda gitu. Jadi makanya yuk kita benar-benar perhatikan nih. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita. Karena waktu itu tuh sangat berharga. Dan sekali lagi gue gak akan bosan-bosannya bilang, waktu itu bahkan apa? Setaraf dengan nyawa kita. Karena apa? Yaitu ketika kita sudah kehilangan, ketika kita sudah kehabisan, kita gak akan pernah bisa peroleh hal itu kembali. Makanya sangat penting untuk kita mempergunakan waktu kita yang ada hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Jangan apa? Jangan dihabiskan dengan komunitas yang salah. Jangan dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang kalau menurut gua sia-sia. Jangan dihabiskan untuk melakukan apa? Hal-hal yang gak berfaedah, yang gak membawa pertumbuhan. Jangan habiskan dengan teman-teman yang toksik. Jangan habiskan dengan maaf, pasangan yang salah. Kalau yang belum menikah ya gitu. Kalau yang sudah menikah ya maaf, jembatan sudah dibakar gitu kan. Tapi ya itu gitu loh. Jangan habiskan waktu kita dengan hal-hal atau orang-orang yang gak tepat. Karena apa? Kita gak akan pernah punya kesempatan yang sama lagi. Kita gak akan pernah bisa memperoleh kembali waktu-waktu yang hilang itu. Ya tentunya nanti ada kasih karunia Tuhan gitu ya. Kita akan apa? Kita bisa memperoleh kembali gitu ya masa-masa atau waktu-waktu yang hilang. Tapi kan tentunya gak akan sama gitu kan. Jaraknya itu udah berbeda gitu kan, waktunya itu udah berbeda gitu. Makanya ada satu kalimat quotes lagi yang bagus bilang begini dari William Penn. Time is what we want most, but what we use words. Kita pengen banget punya waktu lebih, kita pengen banget punya waktu senggang yang lebih. Tapi ujung-ujungnya apa? Kalaupun kita punya lebih, kita akan habiskan itu untuk apa? Ya hal-hal yang malah gak berguna. Malah sia-siakan waktu percuma, malah buang-buang waktu percuma. Gue inget banget gitu ya ketika gue dulu sempat berpikir gitu kan. Aduh kok kerjaan gue nih kayaknya berat banget. Sibuk banget gitu kan. Pagi-pagi udah berangkat kerja. Terus deh gitu kemudian habis waktunya buat kerja.
Habis itu pulang selama 8 sampai 9 sampai 10 jam lah ya normalnya gitu rata-rata. Pulang kerja ngapain? Nyetir lagi pulang sejam lagi. Artinya apa? Udah berapa belas jam, mungkin 12 sampai 14 jam hilang untuk pergi di kantor dan pulang kantor doang. Dan di masa-masa seperti itu gue berpikir, seandainya gue punya waktu lebih. Seandainya gue punya waktu luang lebih. Untuk apa? Untuk gue bisa duduk, diam, tenang mendengarkan suara Tuhan. Pasti 4M gue lebih berkualitas. Pasti hubungan gue dengan Tuhan lebih berkualitas. Apakah seperti itu? Jeng-jeng, terjadilah corona. Terus kemudian semua orang banyak yang mengalami WFH. Otomatis kalau WFH waktu di rumah lebih banyak kan. At least tidak ada waktu pergi dan pulang kantor yang minimal makan waktu 2 jam. Tapi apa yang terjadi? Apakah gue mempergunakannya dengan baik juga? Apakah kemudian hubungan gue sama Tuhan juga menjadi lebih akrab, lebih intim, lebih deep? Enggak juga ternyata. 2 jam lebihnya malah gue pakai buat ya Netflix. Gue pakai buat ngemis-ngemis Primogem gitu kan. Jadi gue pakai untuk hal-hal yang seperti itu. Gue pengen punya waktu ya atau buat nge-push rank gitu kan. Jadi apa? Gue bukan ngemis-ngemis. Gue minta-minta, gue berdoa dengan sangat, Tuhan berikan waktu lebih. Berikan aku waktu yang cukup biar aku bisa makin dekat sama Engkau. Ketika gue punya waktu lebih juga gue gak melakukan hal itu. Gue malah browsing lah handphone terbaru apa yang mau gue beli selanjutnya gitu kan. Waktu lebih gue malah gue pakai buat comparing handphone yang satu dengan handphone yang lain, tablet yang satu dengan tablet yang lain. Bahkan gue kemarin baru dengar, wah mobil listrik bagus juga nih baru masuk Indonesia ya. Mau beli akhirnya cuma habis ke arah-arah yang seperti itu. Sekali lagi, time is what we want most, but what we use worst. Ingat, waktu begitu berharga. Waktu yang hilang udah gak akan bisa kita peroleh kembali. Kalau kita sudah diberikan waktu itu, yuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Use it best. Jangan malah dibuang-buang percuma. Ya kan, kalau lo orang punya deadline juga lo pasti pernah mengalami ini. Andaikan saja saya punya waktu lebih untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Coba gue punya waktu yang lebih banyak ya, dosen gue kasih waktu tenggat yang lebih panjang. Kalaupun dikasih panjang, gue juga gak yakin kita semua akan kerjakan tepat waktu. Kita ini kebanyakan sukanya power of kepepet gitu loh. SKS, sistem kebut semalam gitu. Nggak ada gitu yang dikasih waktu panjang kemudian dikerjakan gitu kan. Sejak jauh-jauh hari gitu. Ya gue gak sedang ngomongin kalian, gue pun begitu. Kadang kalau ada kerjaan gue lihat dulu. Oh deadline-nya masih lama ya, masih 2 bulan lagi. Ntar kalau udah tinggal sebulan, masih cukup waktunya, masih ada sebulan lagi. Tinggallah nanti tiba-tiba tinggal 3 hari lagi harus dikerjain. Baru kalang kabut, baru sadar, iya kelupaan. Nah ini bukti-bukti dari kehidupan sehari-hari bahwa kadangkala kita diberikan waktu lebih pun kita nggak gunakan itu dengan semaksimal mungkin. Akhirnya sekali lagi apa? Waktu lebih yang kita punya, waktu-waktu yang mungkin luang yang kita punya terbuang percuma. Hilang percuma. Nggak membawa faedah apa-apa tambahan additional value untuk hidup kita. Makanya hari ini sekali lagi jangan main-main dengan waktu. Jangan main-main dengan kalau menurut gue sih kita nggak akan hidup selamanya juga gitu loh. Lu nggak akan hidup selamanya juga. Ya lu juga nggak akan hidup 1000 tahun, 100 tahun juga ya mungkin ya masih ada yang hidup 100 tahun. Tapi ketahuilah gitu loh bahwa hari-hari kita ini pendek sebenarnya gitu. Firman Tuhan nyata apa? 70 sampai 80 tahun aja. Itu pun kalau kita menjalani gaya hidup yang sehat ya gitu kan. Puji Tuhan kita bisa hidup sampai sepanjang itu. Tapi kalau kita seringnya makan mie instan mulu gitu kan. Seringnya makan fast food mulu. Terus udah gitu seringnya beli nasi goreng yang di pinggir jalan mulu. Itu gua sih gitu kan. Gua gak yakin sih kita sampai 70 sampai 80 gitu kan. Gitu. Banyak orang muda-muda juga udah kena sakit gitu kan segala macam. Tapi anyway gitu. 70-80 tahun itu bukan waktu yang panjang gitu jika dibandingkan dengan orang-orang mungkin zaman dulu gitu ya. Umurnya bisa sampai 900 tahun gitu. 100 tahun tuh kayak baru punya anak gitu kan. Kayaknya udah biasa banget gitu kan. Kayak wah masih panjang waktu gua gitu. Tapi kita ini sebagai manusia waktunya tuh gak panjang.
Kita ini kayak apa ya kalau menurut gue, udah kayak embun gitu loh. Sebentar ada, nanti juga nggak lama udah menguap gitu kan. Nah makanya apa? Sekali lagi, yuk kita pergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan bijaksana. Firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 12 bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena apa? Yaitu pemazmur tuh mengerti gitu loh, bahwa waktu kita sebagai manusia di dunia ini tuh gak panjang, gak lama. Waktu kita ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang kita miliki ini suatu hari nanti gitu akan habis. Makanya dibilang apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Oke? Ini kalau dibaca jangan sambil nyanyi ya gitu. Menghitung hari gitu. Jangan. Tapi intinya adalah apa? Yuk kita mau benar-benar remain ayat ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa kita perlu hitung hari-hari kita? Kenapa kita perlu punya hati yang bijaksana? Karena apa? Firman Tuhan yang lain juga mengingatkan kita di Efesus 5 ayat 16-17 seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, yang gak bisa dibilangin, yang keras kepala, yang gak ngerti-ngerti, gak paham-paham kalau di ngomongin, gak mau ngerti juga. Tetapi seperti orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang tahu bahwa waktu kita di bumi ini sangat terbatas. Orang yang tahu bahwa hidup kita itu tuh seperti uap. Cepet banget gitu hilangnya gitu kan. Makanya dibilang apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada. Sekali lagi dia ngomong soal waktu. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Ayo, lu perlu jadi orang yang bijaksana dalam hal memanfaatkan waktu lu. Lu perlu jadi orang yang bijaksana dalam mempergunakan waktu lu. Karena hari-hari ini tuh adalah jahat. Hari-hari ini dan sampai ke depannya, kalau gue baca dari ayat ini berarti apa? Nggak akan jadi lebih baik. Gitu loh. Akan banyak hal-hal yang aneh, hal-hal yang jahat, hal-hal yang mungkin belum pernah kita lihat, kita dengar sebelumnya tuh akan kejadian nanti. Kayak corona gitu, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya, tapi terjadi. Dan semua orang syok karenanya. Nah hari-hari ini anak Tuhan, mari yuk kalau ke depannya nanti terjadi mungkin ya gitu yang lebih parah. Mungkin terjadi yang lebih aneh gitu ya, virus-virus yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya. Atau kejadian-kejadian, kondisi-kondisi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yuk jangan kaget. Karena apa? Ini udah dibilangin, hari-hari ini adalah jahat. Maka kita harus pergunakan waktu yang ada. Kayak hari-hari ini kita ibadah dibatasin, kita ibadah juga nggak seenak biasanya. Mungkin banyak kalian yang merasa, semoga ada yang merasa seperti ini. Coba gue lebih rajin waktu itu ke ibadah. Coba waktu itu gue lebih rajin gabung di komsel gue. Pasti enak ya punya komunitas, pasti enak ya ketemu. And that's what we miss the most this time. Itu hal-hal yang sangat kita rindukan untuk kita bisa lakukan hari-hari ini. Kita mungkin ya sekarang gak bisa komsel seperti dulu lagi. Ibadah pun sekarang kalian terpaksa nonton dari YouTube ya kan. Harus live streaming, harus nanti mungkin dari IG gitu kan. Gak seperti dulu. Maka yuk hari-hari ini kita coba deh kita renungkan lagi. Sudahkah kita mempergunakan waktu-waktu yang ada. Kita mempergunakan hari-hari kita sebagai orang yang bijaksana. Sebagai orang yang arif. Kenapa hari-hari ini adalah jahat. Kita nggak akan tahu hari-hari ke depannya seperti apa. Masih bisa nggak berkumpul lagi dalam jumlah yang besar dan sebagainya macamnya. Selagi masih ada kesempatan, yuk kita pergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Selagi masih ada kesempatan, yuk kita berikan waktu kita yang terbaik untuk siapa? Untuk teman-teman kita, untuk komunitas kita yang benar, untuk orang-orang yang membutuhkan. Yuk kita berikan untuk hal-hal itu. Karena gue percaya ada masanya. Dimana kita mau melakukan hal-hal itu cuma udah gak bisa. Makanya hari ini gue bilang sekali lagi Pak, yuk selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih punya kesempatan, ayo kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ayo kita pergunakan dengan benar. Nah gue pengen bahas satu kalimat yang ada di ayat ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau ada satu
quotes juga, ini gue banyak ngambil quotes-quotes gitu karena gue lihat banyak banget yang bagus tentang waktu. The bad news is time flies. Ya iyalah, time flies so fast. Apalagi di tahun 2020 ini. Banyak meme-meme gitu kan yang apa ya, yang kasih lihat gitu kan. Januari buka mata, Februari tutup mata, Maret tutup mata sebentar, tiba-tiba dia buka mata lagi, udah bulan Desember. Tapi gue mengalami hal itu. Kayaknya baru kemarin gitu kan, bulan Maret, belum lama ini kita ngalamin PSBB. Pas kemarin gue liat tanggalan gue kaget, buset, udah bulan 11 coy gitu kan. Ya benar kan, ini tanggal berapa nih sekarang? Oke, mungkin teman-teman nontonnya nanti berbeda, tapi ini di syuting di tanggal 8 November gitu kan. 8 November, berarti apa? Bulan depan udah ulang tahun gua. Oh iya, ingat 11 Desember ulang tahun saya. Bulan depan udah ulang tahun gua lagi. Nambah lagi tua gua setahun. 2 minggu setelah ulang tahun gua apa? Natal. Cepet banget. Seminggu setelah Natal, tahun baru. Kayaknya baru beberapa hari yang lalu gue alamin tahun baru, hujan deres, terus kemudian banjir di tanggal 1-nya gitu kan. Kayaknya belum lama gue alami hal-hal itu, tapi ya itu, time flies. Gak kita sadar, gak kita duga-duga, tiba-tiba udah bulan November aja. Bentar lagi udah bulan Desember aja. Bentar lagi udah 2022 aja. 2021 sorry. Udah 2021 aja. Ntar udah 2021 juga gitu, udah cepet aja 2022. Ya jadi yang merit jangan pikir setahun itu waktu yang sebentar. Kalau kalian mau merit, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya gitu kan. Cepet setahun itu Pak, Bu gitu, beneran dah. Ya kan? The bad news is time flies. The good news is you are the pilot. Artinya apa? Walaupun waktu berlalu begitu cepat, kita punya kendali. Kita bisa arahin, kita bisa gunain dengan baik. Waktu kita ini mau kita pakai untuk apa? Waktu kita ini mau kita investasikan kemana, untuk hal apa? Kalau kita cuma ngalir aja kayak air gitu kan, kayak angin, ya sudahlah, angin bawalah aku gitu kan, kemana aja terserah gitu dan segala macam. Ya kita nggak akan pernah sampai ke tujuan. Kita nggak akan pernah mengalami pertumbuhan. Kita nggak akan pernah apa? Berubah. Ya begini-begini aja kalau kita nggak pernah mempergunakan waktu kita dengan baik. Permasalahannya, lu mau begini-begini aja? Lu mau segitu-segitu aja? Enggak kan? Setiap orang pasti rindu ngalamin yang namanya upgrading. Setiap orang pasti rindu ngalamin yang namanya level up. Setiap orang pasti rindu mengalami yang namanya apa? Perubahan ke arah yang lebih baik dari hidupnya. Ya kan? Paling gampangnya apa? Gaji deh buat lo orang yang kerja, ya kan? Masa lo 10 tahun yang lalu misalkan gajinya 2 juta, masa hari ini lo masih tetap mau 2 juta? Gaji aja lo gak mau, cuman segitu-segitu aja. Atau lo yang pengusaha, lo mau omset lo kemarin 500 ribu, sekarang udah 3-4 tahun masih 500 ribu aja. Gak mau kan? Kalau soal duit lo begitu concern untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami level up, untuk mengalami kenaikan, kenapa tidak dengan karakter lo? Kenapa tidak dengan karakter lo? Skill lo mungkin bisa membawa lo sampai ke puncak. Karisma lo pun bisa ngebawa lo sampai ke puncak. Tapi cuman karakter yang akan mempertahankan lo ada di sana. Makanya apa? Yuk pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Biarin gue ulang-ulang terus sampai lo orang inget. Pergunakan waktu yang ada. Atau kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya ini gue seneng banget nih, versi amplified ya. Making the very most of your time. Nah permasalahannya, bagaimana gue mempergunakan waktu yang ada? Bagaimana yang bisa disebut sebagai orang yang bijaksana dalam mempergunakan waktu yang ada? Tenang, Alkitab juga sudah mencatat. Itu ada di Efesus 5 ayat 17 sampai 21. Ini nanti poin per poin, ayat 17 sampai 21-nya akan gue breakdown, oke? Yang pertama, mempergunakan waktu yang ada yang seperti apa yang benar? Yang pertama, mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 7 bilang begitu, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan untuk apa? Mengerti kehendak Tuhan untuk hidupmu. Hidupmu mau dibawa kemana? Hidupmu mau dijadiin apa? Kalau menurut gue jangan tanya orang. Tanyalah ke Tuhan karena dia yang bikin hidup lo. Ya dong, yang bikin hidup lo ngerti. Hidup lo mau dibikin, mau ditujuin buat jadi apa.
Kalau orang mah kagak ngerti, orang sama-sama bikinan Tuhan juga. Jadi jangan ngarepin pendetamu, jangan ngarepin pasturmu, jangan ngarepin kakak pembinamu untuk ngarahin, bukan ngarahin, untuk apa? Untuk bilangin seharusnya kamu jadi apa, nggak bisa. Wong sama-sama manusia, sama-sama ciptaan. Yang harus lo lakuin apa? Tanya sendiri sama Tuhan. Tanya sendiri sama Tuhan. Ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan untuk hidupmu. Tahu untuk apa engkau ada di dunia ini. Gunain waktu-waktu yang ada untuk apa? Yaitu untuk ngerti kehendak Tuhan. Tapi untuk ngerti kehendak Tuhan itu juga nggak otomatis. Ya dong. Lo pertama-tama perlu apa yang paling dasar? Bangun hubungan dulu sama Tuhan. Bagaimana lo mau tahu, bagaimana lo mau ngerti apa yang jadi maunya Tuhan, apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Kalau lo aja nggak pernah bangun hubungan sama Dia. Ya dong, yang udah menikah pasti ngerti gitu. Lo bisa tahu gitu kadang apa yang jadi maunya istri lo, dia senengnya apa, atau suami lo gitu, dia maunya apa, dia senengnya apa, dia doyannya makan apa. Tentunya karena apa? Karena lo sudah punya hubungan dulu sama dia. Atau yang lagi pranikah deh, lo juga tahu kan makanan kesukaannya, warna kesukaannya, dia senengnya diapain dan segala macamnya. Karena apa? Karena udah ada relationship dulu, udah ada hubungan dulu, maka lo tahu dia sukanya apa. Sama aja kayak sama Tuhan juga begitu, lo gak akan pernah ngerti. Lu gak akan pernah bisa bedain mana yang maunya Tuhan, mana yang maunya lu. Kalau lu gak punya hubungan yang intim sama Tuhan, ini basicnya dulu. Makanya di waktu-waktu yang lu punya, ayo bangun hubungan sama Tuhan. Ya, Abalof udah begitu banyak memperlengkapi kita dengan materi-materi, ya bahan-bahan sharing, bahan-bahan khotbah, bahan-bahan saat teduh. Pergunakan hal-hal itu untuk apa? Yaitu bangun hubungan sama Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan bukan untuk kepentingan pemimpinmu. Bangun hubungan sama Tuhan bukan untuk kepentingan pemuridmu atau pembinamu. Enggak ada urusannya sama sekali. Bangun hubungan sama Tuhan itu adalah kebutuhanmu yang dasar sebagai manusia. Yes, itu adalah basic fundamental dalam hidupmu. Kalau kamu gak jadikan hubungan yang intim sama Tuhan atau firman itu sebagai dasar di dalam membangun kehidupanmu, hidup lo akan gampang runtuh, hidup lo akan gampang roboh. Karena apa? Firman Tuhan udah bilang gitu. Ya kan? Bangun di atas dasar yang benar, yaitu kebenaran firman. Jangan di atas dasar uang, materi, kekuasaan, apalah segala macam. Itu sementara dan roboh. Gue mau bilang satu hal gini. Jangan membangun sesuatu yang kekal di atas dasar yang sementara. Sekali lagi, jangan membangun sesuatu yang kekal di atas dasar yang sementara. Kamu mau hubunganmu kekal sama misalkan pasanganmu, calon pasanganmu, ya jangan dibangun di atas dasar yang sementara. Kau mau punya hubungan yang bagus sama teman-temanmu yang kekal, ya jangan dibangun di atas dasar yang sementara. Kau mau punya hidup yang bagus, yang terus bertahan tengah-tengah badai dan segala macam, ya bangunlah di atas dasar jangan yang sementara, tapi yang kokoh, yang kuat bertahan menghadapi badai. Yaitu apa? Yesus Kristus, firman Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada untuk apa? Hidup penuh dengan roh dan konsisten hidup dalam tuntunannya. Seringkali kita ngerti kok, gue udah penuh Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah ada dalam hati saya. Begitu juga dengan Roh Kudus gitu kan. Buktinya apa? Maaf ya keselak. Buktinya apa? Buktinya saya sudah bisa bahasa roh gitu kan. Ya itu benar, itu salah satu tanda lo penuh dengan Roh Kudus. Tapi yang penting bukan bisa berbahasa rohnya. Yang paling penting apakah hidup lo sudah dituntun oleh Roh Kudus dan lo gak mengikuti keinginan daging lo. Itu yang benar. Ya, bukan soal lo bisa bahasa roh atau gak bisa bahasa rohnya. Sudahkah sekali lagi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Konsisten hidup dalam tuntunannya. Jadi nggak hari ini dipimpin Roh Kudus, ya udah besok dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak begitu gitu loh. Jangan begitu hidupnya, ya kan? Jadi konsisten. Makanya gue tulis di situ apa? Harus konsisten hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Manusia itu sebenarnya itu adalah roh, ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca di Kejadian. Jadi dan Tuhan Allah. Jadi kira-kira begini. Percaya saja ya. Yang ngomong ingat. Yang ngomong siapa? Juara Alkitab, juara kuis Alkitab, bukan juara Alkitab. Juara kuis Alkitab Abalof belum terkalahkan. Karena memang tidak ada lagi lombanya gitu kan. Jadi sejak terakhir gue lomba, gue jadi juara, gak pernah ada lagi lombanya. Makanya gue bisa mengklaim status itu. Juara tidak terkalahkan gitu. Oke,
just joking aja. Tapi intinya gini, di Kejadian itu ditulis gini. Dan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Udah hidup belum manusianya? Belum. Manusia itu baru hidup ketika apa? Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi tahapan pertama Tuhan bentuk badannya dulu, tapi belum hidup. Dia baru hidup ketika apa? Dia baru punya jiwa ketika apa? Ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Spirit of life. Dan Tuhan menghembuskan spirit of life ke dalam hidungnya. Dan kemudian jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Atau dalam bahasa Inggrisnya a living soul. Itulah proses terciptanya manusia. Artinya apa? Kebutuhan yang paling dasar dari manusia itu adalah kebutuhan untuk terpenuhi secara rohnya. Jadi gak cukup cuman chicken soup for the soul. Itu baru jiwa doang. Perlu chicken soup atau bakut soup for the spirit. Iya, karena manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tubuh. Bukan tubuh yang punya roh dan jiwa, terbalik. Nah karena manusia adalah roh, ya jelas aja dia tidak akan terpenuhi kebutuhannya kalau cuman sama hal-hal yang menyentuh tubuh dan jiwanya aja. Manusia itu perlu terpenuhi kebutuhan rohaninya. Itu yang paling penting. Makanya kenapa Tuhan Yesus sampai bilang begini, manusia hidup bukan cuma dari roti aja, tapi dari setiap firman. Firman itu kan awalnya apa? Roh, ya kan? Tapi dia menjadi manusia gitu dalam diri Yesus Kristus gitu kan. Ya kan Allah itu roh kan gitu kan. Sorry, bukan firman itu roh, tapi Allah itu roh. Allah itu roh gitu kan. Nah makanya kenapa dia jadi manusia gitu kan, jadi daging. Supaya kita bisa lebih ngerti dan kenal dia. Tapi intinya itu, lu perlu untuk hidup terpenuhi kebutuhan rohaninya. Itu nggak bisa cuman sekedar kebutuhan tubuh dan jiwanya aja, lu akan terus merasa kosong. Makanya 1 dan 2 ini berkaitan, terpenuhi kebutuhan rohaninya dan kemudian lu bisa hidup dalam tuntunan rohnya. Karena kalau nggak sekali lagi lu nggak ngerti kehendak Tuhan, lu juga nggak akan ngerti tuntunan rohnya. Karena firman Tuhan yang sama juga bilang apa? Domba kenal suara gembala. Gitu loh. Ya jadi lu harus benar-benar jadi domba dulu gitu kan. Baru bisa dengar tuh suara gembalanya. Kalau enggak ya lu gak akan dengerin juga gitu kan. Gitu. Jadi yuk kita sama-sama apa? Sama-sama mau bangun dasar yang benar ini nih. Sadar dan berjaga-jaga terus untuk apa? Konsisten hidup dalam tuntunan rohnya. Gitu. Sekali lagi jangan cuman hari ini tobat besok kumat, hari ini tobat besok kumat gitu. Itu nggak konsisten berjalan dalam tuntunan rohnya. Kita harus konsisten. Tanya Tuhan, tanya apa yang jadi maunya buat hidup kita. Karena cuman dia yang tahu, dia kan yang ciptain. Yang keempat, kita harus punya kehidupan di dalam komunitas. Artinya apa? Ada penyembahan bersama, ada doa bareng-bareng. Ini udah pernah gue bahas. Terus apa? Yaitu hidup dalam apa? Hidup dalam tubuh gitu loh. Satu bersukacita, semua bersukacita. Satu dimuliakan, semua bersukacita. Satu terluka, ya semuanya kan merasa sakit. Yuk pergunakan waktu-waktu yang ada untuk kita apa? Hidup di dalam komunitas. Jangan hidup sendiri-sendiri. Jangan lagi hidup independen. Ya, sendiri itu tuh berat. Sendiri itu tuh apa ya? Sendiri itu tuh sulit gitu loh. Sendiri itu kita mudah dikalahkan, tuh firman Tuhan yang bilang gitu ya. Jadi apa? Yuk hidup dalam satu kesatuan komunitas. Hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Karena apa? Kalau kita hidup di luar tubuh, ya gak ada kehidupan, gue bisa bilang seperti itu ya. Gak ada kehidupan di luar tubuh. Kalau gak percaya apa? Maaf nih, jari coba dipotong, dibuang di pinggir jalan. Apa yang terjadi? Busuk dan kemudian mati. Ya kira-kira seperti itulah gambaran ketika kita hidup memilih terpisah dari tubuh Kristus. Gitu ya. Ada kuman-kuman yang nyerang. Bakteri-bakteri yang menyebabkan kita membusuk. Gitu ya. Terus kemudian apa? Bersyukur. Pergunakan waktu kita yang ada untuk apa? Bersyukur supaya kita nggak insecure gitu kan. Jangan terus bandingin diri sama orang lain. Jangan cuman terus-terusan kita ngelihat ke kanan dan ke kiri kita kok kayaknya lebih tinggi, kok kayaknya lebih bagus penghasilannya, kok kayaknya dia tidak terdampak dengan pandemi ini, duitnya ngalir-ngalir aja. Jangan ngeliat ke kiri dan kananmu. Bersyukur atas apa yang ada padamu, bersyukur atas apa yang kamu peroleh gitu ya.
Dan gue percaya gitu ya, Tuhan akan mencukupkan. Karena firman Tuhan bilang anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta roti. Jadi artinya apa? Cukup, asal itu untuk hidupmu. Kadang yang gak bikin gak cukup, karena untuk gaya hidupmu. Makanya apa sekali lagi, bersyukur supaya kamu tidak insecure. Dan yang terakhir, rendahkanlah dirimu. Bukannya rendah diri dalam arti lo jadi minder dan segala macam, bukan. Tapi rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain. Firman Tuhan bilang artinya apa? Anggap yang lain tuh harus lebih utama daripada diri kita sendiri. Gak boleh egois, karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di dalam komunitas, di dalam gaya hidup tubuh, gak ada yang mementingkan dirinya sendiri. Karena apa? Coba bayangin kalau ada satu aja dari anggota tubuh lo yang merasa pengen kelihatan sendiri, yang merasa pengen gede sendiri. Dan gue harus kasih tahu, kalau ada yang seperti itu bukan tubuh yang sehat. Itu tubuh yang penyakitan, ya kan? Coba aja jempol lo tiba-tiba bilang, saya mau gede sendiri. Terus tiba-tiba dia membengkak sendiri gede. Itu kan penyakit namanya, ya, bukan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat itu apa ya? Yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Gaya hidup komunitas yang benar. Gak ada ego. Beri waktu seorang dengan yang lain, ya. Jadi kita harus prioritasin nih waktu kita terutama untuk apa? Yuk sama komunitas kita dulu gitu loh. Kalau satu ibadah kan kegedeannya gitu. Ya udah satu komunitas dulu aja yang sudah Tuhan percayakan ke dalam hidupmu, ke dalam kompakmu dulu aja, itu aja yang paling penting. Ya, itu ada di Efesus 5 ayat 17 sampai 21, nanti teman-teman bisa baca. Ini udah gua rangkumkan buat setiap teman-teman. Oke? Jadi gua simpulkan terakhir, mari kita bijak, jadi orang yang bijaksana, jadi orang yang arif dalam apa? Dalam mempergunakan waktu yang ada. Yang pertama, untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Kedua, penuh dengan roh dan konsisten hidup dalam tuntunannya. Yang ketiga, pergunakan waktu yang ada untuk kita hidup di dalam komunitas tubuh Kristus, keluarga ilahi. Yang keempat, pergunakan waktu yang ada untuk kita terus bersyukur dan bersyukur. Yang terakhir, yuk kita mau menganggap orang lain yang lebih utama. Rendahkan dirimu, jangan ada yang merasa tinggi gitu. Oke? Gue akan tutup dengan satu quotes, lagi-lagi quotes ya, ada banyak. Ini quotesnya si Gandalf dari Lord of the Ring. Kebaca ya semua ya, jadi bacanya gini. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Sekali lagi, all we have to decide is what to do with the time that is given to us. Apa yang mau kamu lakukan dengan waktumu? Bagaimana kamu memutuskan untuk menggunakan waktumu? Apakah kamu memutuskan untuk mengambil waktu yang terbaik, mempergunakan waktu yang terbaik untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang tadi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau kau mau lakukan hal-hal yang lain? Yang mungkin akan menjerumuskanmu, yang mungkin gak akan membangun kehidupanmu, yang mungkin akan membuat kamu malah tersesat nantinya. Hari ini pilih yang benar. Tuhan memberkati. Ya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan disampaikan oleh Kak Berry. Baik, kita sama-sama mau berdoa sebentar lagi, kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan seberapa besar waktu-waktu yang sudah kita gunakan dan apakah hal tersebut memuliakan Tuhan atau enggak. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, Engkau tahu Tuhan, karena Engkau yang menghitung hari-hari kami. Engkau yang merencanakan hal-hal besar yang akan kami lakukan. Hal-hal dahsyat yang kami lakukan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Tapi kami berdoa Tuhan, segala ranting-ranting yang tidak berbuah di dalam diri kami, atau buah itu yang hasil buah-buahnya yang tidak berkenan di dalam-Mu,
Kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala ranting-ranting itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan hidup kami selalu berbuah di dalam Engkau. Baik Tuhan, ketika kami melakukannya dengan jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang sebentar, kami mau tetap berbuah. Biar Tuhan Kau yang menaruh Tuhan segala hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kami bisa bertumbuh di dalamnya. Kami mau percaya Tuhan bahwa di dalam-Mu Tuhan tidak ada kegagalan, di dalam-Mu Tuhan tidak ada hal yang membuat kami mati, tapi di dalam-Mu Tuhan kami tetap bisa hidup Tuhan, kami tetap bisa berkembang. Terus Tuhan, buat diri kami Tuhan elastis, biar kapasitas di dalam kami Tuhan Kau perlebar, perbesar, sehingga dari waktu-waktu yang kami gunakan, terus Tuhan membuat kami semakin baik dan semakin baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih ketika kami di dalamnya Tuhan, kami tidak hidup menjauh dari Engkau. Kami tidak menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tapi di dalam-Mu Tuhan kami terus Tuhan mengalami satu pengharapan yang baru. Thank you Tuhan Yesus. Thank you. Mari teman-teman, mari kita sama-sama arahkan tangan kita ke atas. Kita terima berkat dari Allah Bapa. Bahwa Allah Bapa yang sudah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus sebagai pengganti dosa kita. Dan ketika Tuhan Yesus naik, Dia meninggalkan roh penolong yaitu Roh Kudus yang membimbing kita sampai sekarang, yang memberikan nasihat, yang menemani, menghibur, menolong, memberikan kita hikmat dalam segala aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kuliah kita, di dalam sekolah kita, di dalam kita sedang bergaul dengan orang lain, di dalam pada saat kita lagi sendiri berpikir, di saat kita lagi having fun bersama teman ataupun sendiri, di saat kita sedang mungkin dalam kondisi hati yang sedang tidak baik, Roh Kudus selalu menemani kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, di dalam segala waktu-waktu kami bisa secara efektif melakukan itu untuk kemuliaan-Mu. Dan kami Tuhan mau Tuhan belajar tidak hanya berada di posisi yang sama terus, tapi Tuhan kami mau terus makin hari makin dalam pengenalan kami di dalam Engkau, makin hari kami semakin dewasa, makin hari karakter kami semakin bertumbuh, dan kami semakin cinta Engkau, kami semakin berbuah di dalam buah-buah roh ya Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, biarlah Engkau diberkati. Dari hasil buah tangan-Mu dan pikiran-Mu, itu Kau diberkati, segala pekerjaan-Mu Kau menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Buah pikiran-Mu di dalam Kau sedang menyelesaikan studi-Mu, juga Tuhan sertai dan Tuhan berikan satu kesuksesan di dalam sekolah-Mu, di dalam kuliah-Mu. Di dalam hubungan-Mu dengan sesama juga, ada Kristus di sana. Ada Kristus yang menguasai, ada Kristus yang hadir di tengah-tengah pembicaraan kalian. Dan ada roh takut akan Allah gak hanya yang kamu rasakan, tetapi orang itu juga bisa rasakan. Sehingga ada berkat mengalir. Gak hanya buat engkau, tetapi buat orang yang lagi ngobrol sama kamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus disertai dengan berkat Tuhan. Haleluya. Amin.